bersama Akang di CRB Podcast. Jadi kali ini Akang mengundang rekan Akang lagi yang berasal dari Siswa Buana Citra. Sebelum itu perkenalkan nama Akang Muhammad Rizky Febrian dan nama rimba Akang Owa. Nah sebelum itu boleh Kang kenalin Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Akang Rizky Prasetyo dan nama rimba Akang itu Falcon. Oke, sebelum itu Kang, punten ini airnya Kang. Nah, jadi kenapa sih Kang harus ada nama rimba? Sebenarnya itu di Buana Citra itu kan nama rimba itu dipakai di saat kita di medan operasi atau lagi eskul. Oke, nah kenapa sih Akang memilih nama Falcon? Sebenarnya itu nama Falcon itu dikasih oleh Kang Simprut ya. Oke, jadi nama Falcon itu dikasih begitu? Ya dikasih. Nah, Falcon itu apa Kang? Falcon itu burung elang. Oke, Falcon itu burung. Nah, jadi di podcast kali ini atau di video kali ini gitu, Akang mau ngejelasin materi apa sih? Akang itu bakal ngejelasin materi tentang mountaineering. Oke, mountaineering ya. Nah, apa sih Kang mountaineering itu Kang? Mountaineering itu adalah kegiatan mendaki gunung dengan menggunakan peralatan dan keahlian khusus. Kalau orang yang melakukan mountaineering disebut apa? Mountaineer. Oh, jadi kalau mountaineer itu orang, Ya. orang yang melakukan mountaineering. Kalau mountaineering itu kegiatannya. Nah, buat di mountaineering sendiri pasti ada materinya dong. Ada. Nah, materi-materi di mountaineering itu apa aja sih kan? Ada manajemen perjalanan, Oke, trekking, dan apa tentang climbing, hiking, dan scaling, dan juga rapping navigasi, dan juga peta. oke. Nah, yang tadi akan sebutkan itu, saya mau tahu kan apa itu scrambling, skywalking, climbing, rapping, dan navigasi itu apa sih itu? Boleh dijelasin kan? Oke. Oke. Climbing itu cara memanjat di tebing. Climbing itu dibagi menjadi dua, ada rock climbing dan ice climbing. Dan sedangkan solo hiking itu seseorang yang melakukan pendakian di daerah perbukitan yang tidak terlalu tinggi dan di atas tingginya kaki 5 derajat. Nah, climbing itu pendakian pada tebing yang tidak terlalu terjal dan itu membutuhkan tangan untuk menyeimbangkan. Dan juga bagi pemula itu biasanya diberikan tali pengaman. Oke. Nah, buat kalau hill walking itu apa? Solo hiking itu pendakian pada daerah perbukitan. Jika scrambling, Climbing itu pendakian pada tebing yang tidak terlalu terjal. jadi bedanya climbing sama scrambling itu hanya di medannya saja. Ya. Nah, jika climbing lebih terjal, itu kan. Nah, jika rappling sama navigasi nih, yang dua itu apa kan? Tapi itu cara kita turun dari ketinggian menggunakan alat bantu. Sedangkan navigasi itu menentukan arah atau lokasi di dalam peta dan medan sebenarnya. Jadi tugas navigasi itu atau pengertian navigasi itu cara melihat atau membidik kompas gitu kan. Nah, selain yang akan jelasin tadi, mountaineering ada materi-materi lain nggak sih kan? Ada kalau ini Oke, nah saya pengen tahu nih, packing itu apakah si benda asal masukin atau emang ada tahapannya kan? ada tahapannya. Oh, ada tahapannya. Oh, berarti dalam packing itu tidak asal gitu. Jadi saya pengen tahu nih Kang, coba sebutin Kang. Pertama-tama itu kita siapkan carrier dulu, terus matras dan juga flashlight. Kita tuh pertama itu gulung dulu matrasnya, masukkan dulu ke carrier, habis itu disusul oleh flashlight. Dan saat itu kita masukkan dulu. Oh, bentar Kang. Fungsi flashlight di dalam packing itu buat apa Kang? Flashlight itu untuk melindungi si barang-barang agar tidak kebakaran di saat hujan atau kita mendaki dengan jalur yang basah itu sungai Antisipasi begitu ya. Nah, terus Kang, kan tadi itu tes dulu, oke. disusun oleh air harus sejajar di punggung. Oke, jadi kalau air emang harus di
di belakang punggung Ya, gitu. betul. Oke, terus Dan juga alat pakaian lah, alat pakaian, makanan, alat masak. Kalau dari makanan itu kayak makanan ringan, biasanya tuh kita tuh ditutup dulu buat jadi minum es. Jadi dia ada uang lagi buat. oh jadi kalau buat makanan sendiri atau makanan ringan, jadi kita tuh harus emang menusuknya dulu biar tidak apa Tidak mengembung. oke tidak mengganggu. Jadi buat meminimalisir tempat saja gitu Kang. Terus Dan pakaian juga kita tuh harus mengikat semungkin. jadi emang buat meminimalisir tempat juga gitu Kang. Ya, Jadi packing itu emang sesuai tahapan. Kita kan dengan lengkap. nah, disusun lagi dengan jaket, alat pesawat. Yang paling pertama itu ada senter, senjata, fluid, Dan oksigen, itu jika center sama gas hujan itu disimpan di paling mana? paling atasnya. Oh di paling atas itu. Ya, betul. Oh jadi kan carrier itu emang ada dua kayak kantung gitu kan di Ya. atasnya. Oh di situnya. Nah, Oke. Kenapa sih yang akan disebutkan kayak center, ponco yang gitu-gitu harus paling atas? karena yang paling dibutuhkan. Oh jadi paling penting begitu. Ya. Oke. Jadi emang packing itu buat meminimalisir tempat aja gitu. Ya, betul. Untuk menyusun barang-barang yang kita bawa begitu kan. Oke. Nah, selain materi yang akan jelasin tadi dari packing sampai dari awal sampai packing, pakai ada lagi Kang? Ada tujuan mountaineering. Oke, nah iya maaf tadi saya lupa. Kalau tujuan mountaineering apa Kang? Tujuan mountaineering menambah ini cara mengatur diri sendiri dan anggota, dan New Everything itu menambah pengalaman baru. Jadi kalau mountaineering itu emang ada tujuannya gitu kan. Nah kalau semisal nih kita tuh tidak melakukan tahapan dengan benar, nah nanti di perjalanannya akan seperti apa kan? Oke, bakal terjadi tersesat. Gitu, oke oke. Nah berarti dalam mountaineering itu emang berfokus pada perjalanan gitu kan, perjalanan ke perbukitan atau ke gunung-gunung gitu tuh. Oke. Terus back to topic ya. Tadi akan udah ngejelasin navigasi juga. Navigasi pasti berhubungan dengan peta dan kompas dong. Nah, apakah mountaineering mempelajari peta dan kompas juga? Mempelajari. Coba kan disebutin kan. Kenapa mountaineering itu mengambil atau mempelajari kompas dan peta? Oke. Agar membantu kita di saat tersesat, Oke. menentukan arah tujuan ya. Jadi kompas itu menentukan arah angin, dan juga peta ya. Setiap melakukan pendakian atau menyusuri hutan itu, kita tuh selalu membawa ini peta dan tujuan. Cara menggunakan kompas gitu kan yang baik dan benar itu sebenarnya. Kalau menggunakan kompas itu, bahu itu harus dijaga. Oke. Seperti ini. Ada ini. Terus itu kita membidik ya, membidik setelah misalkan di jarum ininya membidik kemana ke angka 80, berarti di kanannya 80 derajat. Gitu. Coba kan bisa dicontohin gerakan membidik yang benar seperti apa sih? Begini. Oh, ya seperti itu. Oke. Nah, kalau buat peta deh, peta tuh apa sih kan? Kita itu tuh kayak menggambarkan penampakan seluruh permukaan bumi. Kalau peta tuh nggak mungkin asal peta dong. Ya, Pasti ada jenis-jenisnya kan? ada Nah, jenis-jenis peta apa kan? jenis-jenis peta itu ada peta timbul, peta datar, dan peta digital. Nah, kalau jenis-jenisnya itu menurut saya atau menurut Akan ya,
itu menurut bentuknya kan. Nah, ada lagi gak sih jenis-jenis lainnya yang bukan dari itu? Ada. Jadi jenis itu ada peta umum, peta tematik. Nah, berarti dalam jenis-jenis peta terbagi menjadi 5. Ada simbol, ada apa lagi kan? Simbol, data, dan juga dicetak. Yang dua lagi. Itu peta umum dan peta tematik. Nah, mungkin dicukupkan saja ya dari kita berdua. Terima kasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.